Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai problem atau soal yang berhubungan dengan rotasi benda tegar. Nah, ini ada sebuah contoh soal yang menarik. Sebuah silinder pejal dan homogen bermasa 4 kg berada pada lantai datar. Silinder itu tidak dinaikkan melewati undakan. Tinggi undakan itu adalah 10 cm, sedangkan radius silinder 50 cm. Pada silinder diberikan gaya mendatar F 30 Newton seperti ditunjukkan gambar. Besar percepatan sudut pusat massa silinder tepat pada saat silinder terangkat adalah berapa radian per sekon kuadrat. Nah, kita jawab sekarang. Nah, kita gambar dulu gaya-gaya lengkap yang bekerja pada silinder pejal ini. Nah, ini jelas gayanya mendatar, sudah ada ya, F-nya ini 30 Newton, terus kemudian di sini pada saat silinder ini tepat terangkat, maka di sini silinder pada bagian bawah ini sudah tidak menyentuh bidang, ya. Jadi tidak menyentuh bidang sehingga gaya normalnya tidak ada di sini. Nah, ini gaya berat silinder saya gambar, ini gaya beratnya, ini adalah pusat massa dari silinder titik O itu. Ini gaya beratnya. Pada saat silinder tepat terangkat, maka jelas tumpuannya itu berada di titik B. Jadi kalau begitu, titik B ini akan menekan silinder, ada gaya tekan ke silinder. Saya beri nama NB. Nah, sekarang perhatikan, kalau kita hitung jarak dari garis kerja gaya ke bidang undakan yang atas ini adalah 90 cm. Kenapa? Karena di sini jari-jarinya silinder 50 cm. Nah, ini harus ditambah dengan 40 cm. Kok bisa? Karena di sini 10 cm ya. Berarti ini ke sini kan 40. Nah, 40 tambah 10 kan 50. Tepat sama dengan jari-jari silinder. Nah, kalau di sini 40, sedangkan ini kan segitiga siku-siku ya. Jadi jaraknya ke sana itu harus 30. Karena yang ke sini tuh 50 cm ya. Jadi 50 cm itu jari-jari silinder. Nah, dengan Pitagoras tentu saja nanti ini ketemu 30 cm kan ya. Jadi 50, 40, di sini 30 cm. Nah, oke, sekarang perhatikan baik-baik. Silinder ini memiliki pusat massa di titik O kan. Nah, ini kalau ditarik ke sana dengan gaya F, pada saat tepat terangkat, maka pusat massa dari silinder ini akan berputar terhadap poros putar B. Nah, terhadap poros putar B. Jadi, dengan aturan Steiner, kita bisa menghitung berapa momen inersia silinder terhadap poros putar B. Nah, berarti kalau begitu gini, kalau di pusat massa, ya, kalau berputar dengan sumbu melalui pusat massa, silinder itu kan punya momen inersia setengah mr kuadrat. Tapi dia berputar terhadap poros putar B. Jadi kalau begitu sumbu putarnya telah bergeser sejauh R. Ya kan? Nah, aturan Steiner itu digunakan kalau benda berputar, sumbunya tidak lagi melalui pusat massa, tapi sudah bergeser. Nah, di sini dalam kasus ini bergeser ke titik B. Jadi I di sumbu yang baru di titik B itu adalah I0, I yang melalui pusat massa ditambah dengan MD kuadrat. Nah, D-nya itu bisa kita hitung. D itu adalah jarak pusat massa ke sumbu yang baru. Jadi O ke B itu. Nah, ini jaraknya tidak lain adalah jari-jari silinder. Nah, sehingga kita bisa menghitung momen inersianya terhadap poros putar B adalah I0 ditambah MD kuadrat. Nah, tapi D-nya ini sudah ketemu R ya. Jadi kalau begitu saya masukkan D-nya itu R. Jadi MD kuadrat berarti MR kuadrat. Sehingga I terhadap sumbu putar yang baru titik B adalah setengah MR kuadrat ditambah MR kuadrat. Nah, yang setengah MR kuadrat itu sumbu yang melalui pusat massa silinder ya. Nah, akhirnya setengah ditambah 1 itu adalah 1/2 atau 3/2 MR kuadrat. Nah, itulah momen inersia pusat massa silinder terhadap titik B, ya, di sumbu yang baru.
Nah, terus kemudian kita hitung torsinya terhadap titik B itu. Nah, sigma torsi terhadap titik B itu adalah IB dikalikan alfa, ya. IB-nya tadi sudah kita hitung. Sigma torsi terhadap titik B itu adalah yang menghasilkan torsi terhadap B itu siapa? Kalau NB ini garis kerjanya melewati poros, jadi dia tidak menghasilkan torsi atau momen gaya. Yang menghasilkan torsi terhadap B adalah W dan F. Nah, kalau Anda lihat di sini F garis kerjanya tidak melewati poros B. Nah, W juga garis kerjanya tidak melewati poros B kan. Nah, jadi kalau begitu sigma torsi terhadap B itu adalah, nah, yang dihasilkan oleh F. Nah, F ini dikalikan dengan jaraknya ke poros putar B. Jadi kita pakai lengan yang tegak lurus. Jadi torsi yang dihasilkan F adalah F dikalikan dengan jarak garis kerja F ke poros putar. Nah, jaraknya adalah sama dengan Y ini kan ya. Jadi kalau begitu F dikalikan Y. Nah, terus kemudian W di sini menghasilkan torsi yang melawan putaran dari silinder. Silinder itu mutarnya ke sana, searah putaran jarum jam, ya kan? Atau istilahnya putar kanan, ke sana mutarnya. Tetapi W ini kan melawan. Nah, karena melawan maka torsinya negatif. Nah, min W dikalikan dengan X. Nah, oke kan? Kok dikalikan dengan X? Iya, karena jarak garis kerja gaya W ke poros putar B itu sama dengan X. Jadi lengan momen yang tegak lurus itu X, tegak lurus garis kerja W ya. Jadi lengan momen yang tegak lurus itu ya jarak poros putar terhadap garis kerja gaya. Jadi ini ya X. Nah, ini sama dengan IB-nya tadi sudah ketemu 3/2 mr kuadrat dikalikan dengan alfa. Nah, alfa itu percepatan sudut pusat massa silinder terhadap poros putar B. Nah, sekarang kita masukkan bilangannya. F-nya 30, Y-nya 0,9 meter. Ini saya jadikan meter. W-nya adalah 40 karena masanya 4 kg. Ya, W itu M kali G. Sedangkan X itu adalah 0,3 meter. Ya, karena sini kan 30 cm. 30 cm sama aja dengan 0,3 meter. Nah, ini 3/2, M-nya 4 kilo, R-nya adalah setengah meter. Nih ya, R-nya setengah meter dikuadrat dikalikan alfa. Nah, yang sebelah kiri ini, yang ruas kiri, ini 27 kan, dikurangi dengan 12. Nah, sedangkan yang ini 1/4 kali 4 itu 1, 3/2 itu 1,5. Jadi 1,5 alfa. Nah, akhirnya kita peroleh 15 sama dengan 1,5 alfa. Sehingga alfanya ketemu 10 radian per sekon kuadrat. Nah, itulah percepatan sudut pusat massa silinder sesaat dia tepat terangkat terhadap poros putar B. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Physics is very easy and fun.